Hai sahabat sehat, hari ini kita akan membahas tentang salah satu topik yang menarik, yaitu 5 pilar pengelolaan diabetes. Pilar 1, edukasi. Kalau kamu punya diabetes, hal pertama yang harus dilakukan adalah cari tahu dan pahami penyakitmu. Tapi ingat, jangan asal ambil informasi dari internet atau dari cerita orang yang belum tentu benar. Lebih baik, cari informasi dari tempat yang terpercaya, seperti dokter, petugas puskesmas, rumah sakit, atau posbindu. Dengan begitu, kamu tidak hanya tahu tentang penyakitnya, tapi juga tahu bagaimana cara mengobatinya dengan aman dan benar. Karena semakin kamu paham, semakin besar peluangmu untuk hidup sehat dan berkualitas. Pilar 2, diet. Penderita diabetes harus mengetahui jumlah, jenis, dan jadwal makan yang tepat. Ingat prinsip 3J. Jumlah makan. Jumlah makanan yang dimakan harus disesuaikan dengan tubuh, seperti berat badan, usia, jenis kelamin, dan seberapa banyak bergerak. Kalau bingung, bisa tanya ke dokter atau tenaga kesehatan tentang jumlah makanan yang cocok untuk tubuh Anda. Jaga berat badan tetap ideal. Jangan sampai berat badan terlalu berlebih, karena itu bisa membuat gula darah jadi lebih tinggi. Jenis makanan. Jenis makanan utama yang dikonsumsi dapat disesuaikan dengan mengetahui informasi mengenal isi piringku. Yang pertama adalah makanan pokok. Makanan pokok tidak hanya nasi, bisa juga jagung, singkong, atau kentang. Pilih yang mengandung karbohidrat sehat seperti beras merah, kacang merah, ubi, jagung, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah lauk pauk. Pilih yang rendah kalori dan hindari makanan yang banyak lemak, seperti gorengan. Lebih baik makanan dipanggang, direbus, atau ditumis tanpa minyak. Yang ketiga adalah buah. Pilih buah yang rendah kalori. Sebaiknya pilih buah yang belum terlalu matang, karena kalau sudah terlalu matang, kandungan gulanya bisa lebih tinggi. Yang keempat adalah sayur. Pilih sayuran yang banyak seratnya, seperti sayuran hijau. Hindari makanan yang mengandung banyak gula, seperti nasi putih, tepung putih, gula, madu, sirup, dan lain sebagainya. Intinya, makanlah makanan yang sehat dan bergizi, dan hindari makanan yang terlalu manis. Jadwal makan. Sebaiknya makanlah 3 kali sehari, dan tambahkan 2 kali cemilan di antara waktu makan utama. Usahakan untuk makan dengan porsi kecil tapi sering. Kenapa? Supaya gula darah tetap stabil dan terkontrol dengan baik. Dengan jadwal makan yang teratur, tubuh akan lebih bertenaga dan risiko lonjakan gula darah pun bisa ditekan. Pilar 3, aktivitas fisik. Penting sekali untuk tetap bergerak aktif. Cobalah berjalan kaki setiap hari supaya tubuh tetap sehat dan bugar. Bagi penderita diabetes, olahraga bukan sekedar aktivitas fisik, tapi juga cara penting untuk membantu mengatur kadar gula darah. Olahraga membuat tubuh lebih mudah menggunakan insulin dengan baik. Dengan begitu, kadar gula darah jadi lebih stabil. Jenis olahraga yang disarankan antara lain jalan kaki, bersepeda, dan senam. Ingat, pilih olahraga yang ringan dan menyenangkan. Dan jangan lupa ya, gunakan sepatu yang nyaman saat berolahraga, agar kaki tetap aman dan terlindungi. Usahakan berolahraga sekitar 30 menit, sebanyak 3-4 kali dalam seminggu. Kalau ragu, tanyakan ke dokter atau tenaga kesehatan tentang jenis olahraga yang paling sesuai untuk kondisi tubuh Anda. Pilar 4, obat-obatan. Mengelola diabetes bukan hanya soal pola makan dan olahraga,
tapi juga soal kepatuhan dalam menjalani pengobatan. Kalau dokter menyarankan untuk minum obat, maka ikuti dengan baik. Obat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Penderita diabetes harus menggunakan obat sesuai dosis yang diberikan, baik itu obat minum maupun suntikan insulin. Jangan pernah mengganti dosis sendiri atau berhenti minum obat tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter atau petugas kesehatan. Ingat, mengikuti anjuran pengobatan dengan disiplin adalah kunci penting untuk hidup sehat bersama diabetes. Pilar 5. Monitor kadar gula darah. Satu hal yang tidak kalah penting dalam pengelolaan diabetes adalah rajin memantau kadar gula darah. Kenapa ini penting? Karena dari situ kita bisa tahu kondisi tubuh secara langsung. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan gula darah perlu dilakukan secara rutin. Kalau bisa, lakukan sendiri di rumah dengan alat cek gula darah yang praktis dan mudah digunakan. Dengan memeriksa secara teratur, kita bisa segera tahu kalau kadar gula darah sedang naik atau malah turun drastis. Perubahan sekecil apapun bisa cepat diketahui dan bisa segera ditangani sebelum menimbulkan masalah yang lebih serius. Intinya, semakin cepat kita tahu perubahan gula darah, semakin besar peluang kita untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.